Rina ingin segera keluar dari kamar itu, tapi pintu sudah tertutup rapat dengan sendirinya. Suara tangisan anak kecil kembali terdengar. Kali ini sangat dekat di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang anak kecil dengan wajah yang tidak jelas karena darah yang mengalir dari matanya. Berdiri di depan kasur lantai. Di sebelahnya berdiri Lina, tapi wajahnya sudah tidak lagi cantik dan lembut. Kulitnya membusuk, mata kosong, dan bibirnya terbuka lebar sambil mengeluarkan suara mengerikan. Kamu sudah melihat rahasianya. Sekarang kamu tidak bisa pergi lagi, ucap Lina dengan suara yang bergema di kamar kosong itu. Rina berteriak dan mencoba membuka pintu dengan segala kekuatan. Tapi pintu tidak mau terbuka. Saat bayangan Lina dan anak itu semakin mendekat, dia mendengar suara pintu utama rumah kontrakan terbuka dan suara Bu Siti berteriak, "Rina, cepat keluar dari sana." Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Bu Siti menarik Rina keluar dengan kuat. Mereka berlari ke bawah tangga dan keluar dari rumah kontrakan, menutup pintu utama dengan keras. Di dalam rumah, suara tangisan dan teriakan mengerikan terdengar semakin keras, seolah-olah marah karena rahasianya telah terbongkar. Keesokan paginya, Rina segera mengurus proses keluar dari kontrakan itu. Bu Siti akhirnya memberitahu seluruh cerita. Kamar di lantai 2 dulunya ditempati oleh seorang wanita bernama Lina dan anaknya. Suaminya yang bekerja di luar kota telah meninggalkan mereka dengan hutang besar. Lina tidak punya uang untuk mengobati anaknya yang sakit dan akhirnya anaknya meninggal di dalam kamar itu. Tak lama setelahnya, Lina juga ditemukan tidak bernyawa di kamar yang sama. Sejak itu, sering ada yang melihat bayangan mereka dan mendengar suara tangisan di malam hari. Saya tidak pernah mau menyewakan kamar itu lagi, karena saya tahu mereka masih menunggu di sana, ujar Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Rina akhirnya menemukan tempat tinggal baru di kawasan yang lebih ramai. Namun, hingga sekarang, setiap kali dia melihat rumah kontrakan tua dengan pintu sedikit terbuka, dia selalu ingat pada Lina dan anaknya dan bertanya kepada beberapa orang yang pernah bertemu dengan Lina, teman baru yang tidak sebenarnya ada di sana.